Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Serangan balik sang gadis. Sesampainya di lantai atas, Dimas langsung membuka pintu kamar Aiden dan menarik Caca agar segera masuk. Caca terdiam kala melihat Aiden terbaring di tempat tidur dengan mata terpejam dan wajah pucat. Caca langsung mengalihkan pandangannya dan menatap Dimas dengan tatapan sayu. Entah racun apa yang kamu berikan pada anakku, sampai dia sakit kayak gini, ujar Dimas dingin. Setetes air mata langsung jatuh melewati pipi mulus Caca. Namun, Caca langsung menghapusnya, agar Dimas tak melihatnya. Dia sakit apa? Tanya Caca terbata. Demam. Sudah 3 hari dia mendiamkanku. Dan tidak mau makan kayak biasanya. Dan dia hanya terus memanggil nama kamu. Ucap Dimas, lalu menatap mata Caca dengan tajam. Kamu kasih apa anakku, sampai dia begitu tergila-gila denganmu? Tanya Dimas lagi, dengan raut wajah yang dipenuhi kemarahan. Bohong bila Caca tidak takut dan sakit hati. Karena sejujurnya, hati Caca sangat sakit menerima tuduhan seperti itu dari Dimas. Terlebih melihat Aiden terbaring sakit tak berdaya seperti itu. Aku nggak ngerti yang Om maksud, jawab Caca terbata, sambil terus memundurkan langkahnya. Karena Dimas terus menatapnya tajam dan memajukan langkahnya. Asal kamu tahu, aku nyesel karena sudah menolongmu malam itu. Harusnya aku biarkan kamu oleh preman itu agar hidupku gak kacau seperti ini, ucap Dimas tajam. Bagai ditusuk ribuan jarum, hati Caca sangat sesak dan perih saat mendengar ucapan Dimas. Iya, harusnya Om gak usah nolongin Caca waktu itu, ucap Caca lirih sambil menatap wajah Dimas. Terus Om mau apa sekarang? Toh, semua sudah terjadi. Om sudah terlanjur nolongin Caca, katanya lagi. Lalu, Caca menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Apa Om mau perkosa Caca juga sekarang? Buat gantinya. Karena kalau Om waktu itu gak nolongin Caca, maka sudah dipastikan Caca sudah gak perawan lagi, kata Caca dengan wajah datarnya. Dan juga buat ganti waktu beberapa hari kemarin, Om gagal melakukan itu dengan mantan istri Om, kata Caca lagi, dengan tawa getir membuat Dimas terdiam. Apa Om pikir Aiden sakit seperti ini karena Caca? Coba Om pikir dan introspeksi diri Om dulu. Apakah sikap dan sifat Om tidak melukai hati Aiden? Tanya Caca membuat Dimas terdiam. Om gak tahu bagaimana rapuhnya anak Om. Om gak tahu bagaimana kesepiannya dia. Dan Om gak tahu bagaimana terlukanya dia, kata Caca. Yang Om pikirin hanya diri Om sendiri. Om hanya mikirin perasaan Om sendiri, tanpa mikirin perasaan anak Om. Apakah menurut Om, Aiden bahagia selama ini, ha? Ucap Caca lagi, dengan suara agak meninggi. Di sini Om, ujar Caca menyentuh dadanya. Sakit kalau Om mau tahu.
Caca tahu banget bagaimana rasanya hidup tanpa kasih sayang seorang ibu. Caca tahu bagaimana kesepiannya Aiden selama ini. Dan Caca tahu bagaimana terlukanya dia saat dia harus menghabiskan masa kecilnya tanpa seorang ibu. Di saat semua teman-temannya bahagia bersama keluarganya yang utuh, namun Aiden hanya bahagia bersama oma dan opanya. Bahkan, papi kandungnya sendiri tidak pernah memikirkan perasaannya dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ucap Caca panjang lebar. Om gak tahu bagaimana sulitnya menutup luka di hati, agar orang lain tak melihatnya, terlebih dari orang yang kita sayang. Katanya lagi dengan air mata yang sudah mengucur deras di pipinya. Tante, panggil Aiden yang terbangun saat mendengar perdebatan Caca dan Dimas. Sayang, Caca segera menghapus air matanya dan langsung menghampiri kasur Aiden. Caca pun segera memeluk Aiden dengan erat. Dan Aiden pun langsung membalas pelukan Caca tak kalah erat. Sedangkan Dimas hanya diam mematung di tempat melihat interaksi Caca dan Aiden, serta ucapan demi ucapan yang Caca lontarkan selalu terngiang-ngiang di telinganya. Tante di sini, kata Aiden lirih setelah melepaskan pelukannya. Tadi Tante Jenner telepon Tante Caca dan ngabarin kalau Aiden sakit, kata Caca lembut sambil mengusap rambut Aiden dengan lembut. Caca merasa sakit dan sedih kala melihat wajah Aiden yang biasanya ceria dan konyol, kini tampak pucat dan sayu. Oh, Tante Jenner, ucap Aiden lagi dengan lirih, seperti kecewa. Padahal Aiden berharap bahwa sang papilah yang akan menjemput Caca. Kenapa tadi Tante marah-marah sama papi? Tanyanya lagi. Oh, bukan marah sayang. Tante hanya... apa ya namanya? Pokoknya, intinya Tante lagi mau nyambungin kabel di otak papi kamu. Biar konsletnya nggak berkepanjangan, kata Caca ambigu. Tapi Aiden mengerti dan sukses membuat Aiden tersenyum kecil. Kamu pasti belum makan deh. Makan ya, Tante suapin, ujar Caca lembut. No, Aiden sudah besar, Tante, tolak Aiden. Masa sih udah gede? Tapi kenapa masih suka ngambek kayak anak kecil? Goda Caca dengan menaik turunkan alisnya. Sambil tersenyum, membuat Aiden cemberut seketika. Dimas masih terdiam di tempatnya, melihat kedekatan Aiden dan Caca, yang sedari tadi tanpa memperdulikan keberadaannya. Dimas tampak termenung kembali, memikirkan ucapan Caca. Bagaimana bisa Aiden langsung berubah seceria itu dan banyak berbicara dengan Caca. Bahkan Tamara dan Jenar yang biasanya dekat dengannya pun tak bisa membujuk Aiden untuk makan. Sedangkan Caca baru datang dan menawarkan diri untuk menyuapi Aiden saja langsung ditolak. Dan Aiden langsung makan sendiri, tanpa disuruh dan disuapin. Tanpa berkata, Dimas segera pergi meninggalkan kamar Aiden, dan langsung menuju kamarnya. Namun,
Saat Dimas membuka pintu, dia kembali terkejut kala melihat Tamara, Jenar, dan Bian tengah berdiri dengan telinga yang menempel di daun pintu. Tentu saja saat Dimas membuka pintu, membuat ketiganya terhuyung hampir jatuh. "Mama!" seru Dimas terkejut. Kalau Jenar dan Bian itu sudah biasa menurutnya. Tapi ini Tamara. Astaga. Hehehe. Tamara hanya terkekeh melihat wajah Dimas yang terkejut. "Kak Dimas nggak apa-apain temen Jenar kan? Caca masih utuh kan?" tanya Jenar dengan tatapan mengintimidasi. "Kamu pikir aku apaan? Bisa buat temen kamu nggak utuh lagi? Dikata aku kanibal apa?" kata Dimas kesal. "Ya abisnya, Kak Dimas tadi marah-marah begitu mukanya. Serem banget. Mana main tarik-tarik aja lagi tanpa permisi." "Itu temen Jenar anak manusia, bukan anak kambing," kata Jenar juga kesal kala mengingat perlakuan Dimas tadi. "Tahu tuh," kata Bian ikut-ikutan membuat Dimas langsung menatap tajam ke arah Bian. "Kak Dimas, gimana rasanya abis diceramahin sama Caca? Nikmat nggak? Nggak sampai budek kan kupingnya? Gimana? Hatinya tersentuh nggak? Otaknya langsung connect nggak?" "Caca emang begitu orangnya, Kak. Kalau ngomong suka ceplas-ceplos. Suka bener dia tuh kalau ngomong. Jadi, dengerin aja kalau dia ngomong apapun. Jangan dimasukin jantung," kata Jenar panjang lebar. Membuat Dimas lagi-lagi harus menghela nafasnya panjang. "Jenar benar, Dim. Mama juga penasaran bagaimana perkataan Caca tadi. Masuk nggak ke otak kamu? Mama berharap otak kamu bisa connect dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah," kata Tamara ikut menambahkan ucapan Jenar. "Bian gak mau ikut nyeramain abang. Cukup 2 wanita. 3 wanita itu mewakili apa yang ingin Bian ucapkan untuk Bang Dimas. Cukup sekali abang melakukan kesalahan dulu. Jangan sampai abang buat kesalahan lagi. Pikirkan si anak tuyul. Dia juga sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Tapi yang jelas bukan mak lampir itu yang jadi ibunya. Bian dukung si kunyuk Caca buat jadi emak tuyul," kata Bian panjang lebar. Membuat Dimas menatap Bian lagi dengan tatapan lebih tajam. Bagaimana tidak kesal coba? Bian bilang tidak akan ikut menceramahinya. Tapi apa yang barusan ia dengar? Khotbah, batin Dimas. Tanpa menjawab semua pertanyaan dan ucapan ketiga orang di depannya itu, Dimas langsung pergi sebelum otaknya benar-benar pecah mendengarkan ceramah dari 4 manusia menyebalkan menurutnya. Bersambung.